Unsurna, tolonglah kami. Alaihi pada mereka itu orang kafir. Allahumma ansurna ya Allah, tolonglah kami alaihi atas mereka itu bin Nabi Mabus, dengan Nabi yang akan diutus akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sudah mengenal bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada. Nabi akhir zaman itu mereka dapati bin Nabi Mabus di akhir zaman, dan Nabi yang akan dibangkit nanti di akhir zaman. Allazi najidu sifatu bitorah, katanya. Yang kami dapati sifat-sifatnya dalam kitab Taurat. Falamma ja'ahu, maka mereka datang kepada mereka. Ma'alam, apa yang mereka ketahui, bidal hak daripada kebenaran. Jadi apa yang ada dalam kitab Taurat itu ya sesuai dengan sifat-sifat daripada baginda Nabi SAW yang terdapat dalam Al-Quran. Wa huwa bin satu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan bangkitnya Nabi, dibangkitnya Nabi SAW, kafaru bihi, mereka ingkar. Karena dia mau beriman. Walau sebelum dibangkitkan baginda Nabi, mereka itu mengharapkan supaya baginda Nabi cepat dibangkitkan oleh Allah. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW dibangkit, mereka ingkar. Kenapa? Hasadan. Ada mereka itu sifat hasad, pilihan. Karena biasanya dari Nabi yang dibangkit itu adalah berasal dari Bani Israel. Nah sekarang yang dibangkit baginda Nabi itu berasal dari orang Arab. Jadi mereka hasad, pilihan. Wa khawfan ala al-riyasati, dan mereka takut atas kepemimpinan mereka. Biasa menilai jadi pemimpin orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Sekarang Nabi yang dibangkit oleh Allah berasal dari orang Arab. Jadi pertama mereka iri hati, kedua mereka takut akan diambil kekuasaannya, kepemimpinannya. Wa jawabu lam al-ula, dan jawaban yang pertama walam ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, itu lama yang pertama, dan alaihi jawab ustaznya menunjukkan ada jawab lama yang kedua. Falamma ja'ahum ma'arab, jadi falamma ja'ahum ma'arab itu lama yang kedua. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir, orang yang ingkar, tidak mau beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa manistarab, alangkah buruknya Allah Nabi sama, alangkah buruknya istarau ba'u bihi anfusahum, mereka menjual diri mereka. Bisama alangkah buruknya istarau, mereka menjual, mereka menjual
bihi anfusahum dengan diri mereka. Ay hatta min as-sawab, ini bagian mereka daripada pahala. Mereka jual, mengambil barang yang lain, dia tinggalkan, dia buang barang yang ada pada mereka. Harusnya mereka diberikan oleh Allah penjelasan mengenai sifat-sifat baginda Nabi dalam kitab Taurat. Tapi setelah baginda Nabi dibagikan oleh Allah, mereka tidak beriman. Jadi mereka itu diumpamakan, dibesarkan seperti orang yang menjual. Jadi alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dengan diri mereka, dan mereka tidak mendapat pahala. Wa ma nakiratu bi mana saya ada sambil terbaik bisa walaupun saja ayat pun. Jadi sama saudara bihi anfusahum, alangkah buruknya mereka menjual dengan diri mereka. Ayat pun bahwa mereka itu kafir, ayat pun dan mereka ingkar, kafir, tidak mau beriman bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah minal Quran, daripada Quran. Bagian makul yang turun ayat hasanah, karena mereka itu bagian artinya ayat hasanah, mereka itu pilih hati. Ala ayyunazzilallah, atas bahwa menurunkan oleh Allah min fadlihi, daripada kelebihannya. Bintaqi wa taslim yunazzalullah wa yunazzalullah min fadlihi, dari kelebihannya. Yang dimaksud dari kelebihan itu adalah al-wahyu, daripada wahyu. Ala mayyasha, atas orang yang dikehendaki oleh Allah. Lirizalati, mendapatkan kerasulan min ibadihi, dari hambanya. Fabasu raja'u, maka mereka menanggung bighadabin minallahi, dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, bikufrihim, dengan kekafiran mereka, bima unzila, dan apa yang telah diturunkan. Wasakir ala ghadabin, jadi mereka mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Istahaquhu min qabl, yang berhak mereka itu dari sebelumnya. Sebelumnya mereka dimurkai oleh Allah sebelum datang Al-Quran. Tapi setelah datangnya Al-Quran, dibangkitkan bagi Nabi, lagi mereka itu dimurkai oleh Allah. Dulu waktu sebelum turun Al-Quran, mereka tidak beriman, tidak mengindahkan itu, tidak menghiraukan itu. Apa isi daripada kitab Taurat? Walaupun di kitab Taurat itu dijelaskan bahwa baginda Nabi akan datang, akan diutus oleh Allah seorang Nabi namanya Ahmad. Terutama dalam kitab Injil itu. Tapi setelah dibangkitkan baginda Nabi, mereka tidak beriman. Jadi dua kali mendapat kemurkaan dari Allah. Kemurkaan dan pertanda dan pertama. Min qabli istahaqqu, yang berhak dia min qabli sebelumnya, bitarjil Taurati, dengan disia-siakannya isi kitab Taurat. Dan tidak mereka memperhatikan, diperhatikan kitab Taurat, apa isi kitab Taurat.
wal kufri bi Isa, dan mereka kafir dengan Nabi Isa, tidak mau beriman. Wal kafirin adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir itu adalah adzabun muhin, siksaan yang menghinakan, dzul-ihana, yang menghinakan. Wa idza qila, dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila, dan apabila dikatakan kepada mereka, bagi mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, Al-Quran, Al-Quran, ayat dan lain-lainnya. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, ayat Taurat. Itu tidak Taurat. Jumlah turun Al-Quran, karena berimanlah kepada Al-Quran. Maka dia menjawab bahwa kami beriman kepada apa kitab yang diturunkan kepada kami, katanya. Itu kitab Taurat. Padahal mereka tidak sepenuhnya mengimani kitab Taurat. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaquluna bima wara'ahu, walhal mereka itu ingkar, kafir, bima wara'ahu, siwa, dengan apa yang selain daripada kitab Taurat, al-ba'dahu dalam Quran, atau setelah kitab Taurat itu daripada Al-Quran. Wayaquluna, mereka walhal mereka itu ingkar, kafir, bima wara'ahu, dan apa yang di belakangnya, siwa, apa yang selain daripada kitab Taurat itu, al-ba'dahu, atau setelah kitab Taurat, minal Quran, begitu Quran. Wa huwal haqqu, walhal kitab Al-Quran itu yang membenarkan, itu yang benar, wal haq itu yang benar. Musaddiqan lima ma'ah, yang membenarkan dengan apa yang ada serta mereka itu. Al-Quran itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, isi Al-Quran. Kullah, mengatakan oleh Muhammad bagi mereka, falima taqtuluna, maka kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu membunuh? Ayat qataltu, artinya kamu membunuh anbiya Allah, nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, min qablu, dari sebelumnya. Kenapa kamu telah membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebelumnya? In kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang yang beriman bil Taurat, dengan kitab Taurat. Beberapa banyak para nabi yang mereka bunuh, walhal mereka itu mengatakan dirinya beriman kepada kitab Taurat. Tapi kenapa mereka itu
membunuh para nabi-nabi mereka itu. Jika kamu beriman dengan apa isi kitab Taurat. Wakat nahaitum fiha, dan sebenarnya kami telah mencegah, melarang di dalam kitab Taurat itu angkatihim, daripada membunuh mereka. Wal khitabu, dan yang dikitab Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu, maka kenapa kamu membunuh nabi-nabi Allah dari sebelumnya? Yang di kitab itu lil mawjudi nabi zaman nabi-na, orang-orang Yahudi yang ada di zaman nabi kita, di zaman nabi kita. Bima fa'ala aba'u, dan apa yang dikerjakan oleh bapak mereka. Lilidhahum bihi, karena mereka setuju, mereka setuju. Tidak beringinkan ubah besok mati para nabi. Jadi walaupun di luar digaul membunuh para nabi yang mereka berada di dalam baginda Nabi Muhammad SAW, tapi juga difitnah oleh Allah karena mereka kaya tahu. Babil ayat katanya dalilun ala annama radhiya bil maksiyati wa ana fa'ilul laha, bahwa orang yang reda dengan satu perbuatan maksiat itu maka seolah dia yang mengerjakannya. Ar-ridha bil maksiyati maksiatun, orang yang reda dengan maksiat itu termasuk dia yang maksiat. Wa ridha bil kufri kufrun katanya, dan reda dengan kekafiran maka dia termasuk kafir. Jadi baru kalau mati Nabi yang dunia hijau jadi kemegahan. Walaqad ja'akum Musa, dan jadi sesungguhnya telah datang kepadamu Nabi Musa. Nabi Musa telah datang kepadamu bil bayyinati, bil mu'jizati, dengan berapa mukjizat. Mukjizat itu kan suatu perkara yang luar biasa, menyalahi kebiasaan yang datangnya daripada Nabi atau Rasul. Itu mukjizat kan. Dan hal lamun karomah itu adalah suatu yang luar biasa yang datangnya daripada orang-orang yang soleh. Walaupun luar biasanya sangat luar biasa. Tentang di zaman Nabi Sulaiman ada seorang namanya Asif bin Barkhai. Terima surah balasan dari Ratu Balkis Nabi Sulaiman, maka beliau diceritakan oleh burung pun bahwa Ratu Balkis itu punya istana yang luar biasa, megahnya di Yaman waktu itu, di Yaman, di negeri Sabah. Dan kebetulan Ratu Balkis akan berkunjung pada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan pembesar-pembesar di kalangan kerajaan beliau, kerasulan beliau. Di antaranya adalah Ifrit. Ifrit ini Raja Jin. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Termasuk seorang yang soleh namanya Asif bin Barkhaya. Maka Nabi Sulaiman menyatakan bahwa keinginannya untuk memindahkan istana Ratu Balkis ke Palestina, ke wilayah kerajaan beliau, di dekat istana beliau. Nabi Sulaiman itu mengumumkan bahwa siapa yang bisa memindahkan itu istana Ratu Balkis itu dari negeri Sabah di Yaman ke Palestina, maka angkat tangan itu Raja Jin itu Iblis. Apa kata saya bisa wahai Nabi Allah Sulaiman? Bagaimana timbunya kau bisa pindahkan? Ya.
selama Anda belum bangun dari duduk, saya akan pindahkan, dan setelah pindah boleh Anda bangun dari duduk. Oh, saya mau lebih cepat karena saya mau lebih cepat. Maka katakan seorang namanya Asif bin Barqayah, kalau saya Nabi Sulaiman kalau diizinkan, insyaallah saya akan bisa pindahkan sebelum manda Anda berkedip katanya. Berkedip. Nah itu saya mau ke Nabi Sulaiman. Ayo kerjakan. Itu mulai diizinkan Asif bin Barqayah mulai berdua menghadap Allah Ta'ala, terus mengkecap datang di istana Raja Balkis itu di Palestina. Itu karomah, ya, karomah itu. Sebab Asif bin Barqayah itu bukan nabi, bukan rasul. Beliau seorang yang saleh, seorang hamba Allah yang saleh. Juga yang lain-lain itu yang terjadi kekeramatan daripada para auliyaullah ahli karomah. Ini masih itu walaupun jadi wali masih ini, tapi namanya itu maunah. Dan biasa yang namanya maunah. Meliwat dia sebut tahu di untuk liwat tempat dong kayu. Andi tak ada yang ngasih gadi yang terdekat atau di depan datang tu wasat tempat kayu di gurun. Muta encob ngasih gadi yang terdekat. Itu namanya maunah. Maunah namanya. Ada juga namanya istidraj atau seher. Itu orang-orang jahil, orang-orang maksiat yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah itu ahli seher. Itu jadi macamnya hal-hal yang luar biasa. Tapi Nabi Musa dikatakan Allah itu bil bayyinah, itu bil mukjizat katanya. Bagian itu adalah mukjizat. Kal asok seperti tokatnya. Tokatnya Nabi Musa itu juga bisa berubah menjadi ular. Tokatnya Nabi Musa. Waliyati katanya. Dan tangan. Apabila Nabi Musa masukkan tangan ke kantongnya, maka keluarnya itu nanti akan ada satu yang bercahaya bersinar. Itu mukjizat Nabi Musa. Tangannya itu bisa mengeluarkan suatu yang bersinar. Wa falaqil bahr, dan membelah lautan. Itu seperti waktu terjadinya beliau menyeberang di Laut Kalzum, di Laut Merah itu. Beliau pukul air laut itu dengan tongkatnya, maka air itu terbelah. Maka beliau lewat di sana dan disusul oleh Raja Fir'aun, dikejar oleh Raja Fir'aun. Lalu ukuran niki dari Musa datang tengah, Fir'aun baru tutup. Jadi Nabi Musa datang ke sisi halangan itu, Fir'aun masih di tengah. Nah, menurut kembali ya sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Jadi firman Allah, "Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat." Dan sesungguhnya telah datang kepadamu Nabi Musa dan membawa mukjizat. Tadi tongkatnya, tangannya, dan terbelah dalam lautan. Summa takhadtumul ijla ilah. Kemudian kamu menjadikan anak sapi itu, patungan sapi itu menjadi Tuhan. Min ba'dihi, dari setelahnya. Dia anak sapi dari Tuhan. Min ba'di zahabi ila miqati, dari setelah perginya Nabi Musa kepada al-miqati, kepada itu ada Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar, akan diberikan kalamullah. Sebenarnya Nabi Musa bahkan Nabi Harun banyak orang-orang Israel itu. Maka ada namanya seorang buat patung anak sapi.
Musa as-Sabir itu namanya membuat anak patung sapi. Iya, melihat dari Tuhan. Mimba di zahabihi ilal miqat wa antum zalimun, dan kamu termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim bittikhadihi, dengan menjadikan anak sapi itu menjadi Tuhan. Selada Jawa enta khadana misaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa usribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim qul bisama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin.